Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat syariah, selamat siang. Kita berjumpa lagi di Podbinsai Podcast Bincang-Bincang Santai Syariah yang kali ini bertema mau dibawa kemanakah ijazah ekonomi syariah? Dalam beberapa menit ke depan, saya, Anggun Bella Wulandari, akan menemani sahabat melalui podcast yang dapat disaksikan secara virtual melalui channel YouTube kami. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu nih spesial, yaitu Mbak Nafila. Dari sini izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama panjangnya Nafila Laila Wardani, asal Malang, angkatan pertama perbankan syariah, dan ada pengalaman magang di beberapa institusi, yaitu Koperasi Iqtisad, BMT Al-Rifai, Bank Syariah Indonesia. Dan beliau telah bergabung di beberapa organisasi, antara lain Hima Prodi Perbankan Syariah, KIES, Organisasi Putri Pesantren Kampus Ainul Yakin, dan terdapat penghargaan dan pencapaian semasa kuliah, yaitu lulusan terbaik dan berprestasi dari program studi perbankan syariah, finalis pitching competition dalam acara Temilrek FOSSEI Jatim 2020. Yang terakhir, surat pencatatan ciptaan tentang hak cipta buku dengan judul ciptaan Manajemen BUMDes berbasis ekonomi kreatif. Nah, kita mau berbincang-bincang dulu nih sama Mbak Nafila. Mbak Nafila, gimana nih kabarnya sejauh ini? Ya, baik, alhamdulillah. Udah lagi sibuk apa nih kali ini? Lagi sibuk jadi tenaga pengajar sih, bantu-bantu ngajar di sekolah depan rumah gitu aja. Itu kalau misalkan sama kegiatan sehari-hari mengganggu atau gimana nih Kak? Enggak sih, karena kan kegiatannya nggak setiap hari, tergantung kita ngisi kelasnya jam berapa, jadi bisa seminggu 3-4 kali aja. Nah, di situ apa sih yang dapat dipelajarin dalam hal-hal itu kalau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari? Dari kegiatan mengajarnya Nafila sendiri. Ya, kalau kegiatan mengajar kan kita pasti mengajar. Kita akan dapat kepuasan sendiri saat kita memberikan pelajaran dan siswa yang kita ajar itu paham. Ya, dan mungkin pelajaran yang kita dapat di perkuliahan juga bisa kita implementasikan. Kita kan ekonomi, jadi bisa ngajar ekonomi, kemudian di IPS juga seperti itu. Tapi ada tantangan tersendiri nggak buat ngajar-ngajar kayak gitu? Kalau tantangan sih ada ya, soalnya kan aku bukan lulusan dari pendidikan. Tapi selebihnya kan sekedar ngajar seperti yang pas kita presentasi di kelas. Jadi ya diterapin dari kita belajar presentasi di kelas itu. Jadi kalau untuk murid-muridnya sendiri itu kan biasanya ada murid yang badung gitu Kak. Ya itu kalau Kakak ngatasinya gimana tuh? Ya kalau badung itu wajar ya, mungkin mereka masih dalam proses ABG ya, masih labil. Jadi ya kita pahami apa mau mereka seperti itu. Berarti dapat ilmu baru juga ya, memahami anak-anak kayak gitu. Susah nggak Kak? Kalau susah ya tergantung sih, kalau kita menjalannya enjoy pasti nggak ada, kita nggak ada merasa susah. Iya. Nah kita aja ya menjalannya seperti apa. Berarti banyak pengalaman yang bisa didapetin nggak dari kampus aja ya Kak, berarti dari luar kampus juga bisa pelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih mengenai ijazah ekonomi syariah sendiri. Yang pertama, bagaimana jika ijazah saat ini tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, benar sih kan ya. Ijazah itu sebenarnya sebagai bukti kalau kita telah berhasil menyelesaikan studi, bukan sebagai jaminan kalau kita akan mendapatkan pekerjaan di masa depan atau kita sukses. Karena tujuan dari kuliah sendiri itu kan kita belajar, kita menuntut ilmu. Kalau nantinya kita dapat pekerjaan, kita punya penghasilan, itu bonus. Iya. Nah, dari situ kan biasanya ada nih orang-orang yang apa sih, kerja kan nggak harus pakai ijazah. Ya bener ya? Iya, kan banyak orang yang pikirnya seperti itu tuh. Nah, itu menurut Kak Nafila sendiri bagaimana? Memang sih ya, ijazah nggak menjamin kita dapat pekerjaan. Tapi ijazah itu menjadi syarat saat kita akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Misalnya nih,
di perusahaan tadi telah menentukan syaratnya harus minimal S1. Kan kita harus punya ijazah ya. Kalau di dunia kerja sendiri yang dibutuhkan sebenarnya skill dan pengalaman. Nah, kalau kita punya skill, punya pengalaman, tapi nggak punya ijazah, nah bagaimana kita akan lolos ke tahap selanjutnya yang nantinya itu ada tes skill dan kemampuan. Jadi ijazah tadi itu menjadi syarat. Jadi tetap harus menggunakan ijazah. Iya. Ada sebagian perusahaan yang memang tidak mensyaratkan ijazah, tapi mungkin pekerjaan tadi nggak sesuai dengan apa yang kita mau, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kan ya. Skillnya juga. Mungkin minimal SD tapi nanti kerjanya di bagian apa gitu yang kurang kita mau lah seperti itu. Nah, masuk ke pertanyaan kedua nih. Apa sih kegunaan ijazah di negeri kita saat ini jika mencari pekerjaan itu susah? Nah, balik lagi tadi ya. Lagi yang pertama yang harus kita ubah mindsetnya itu kita kuliah untuk mencari ilmu. Kalau dapat kerja berpenghasilan itu bonus. Ya. Nah, kalau di luar negeri ya memang ijazah nggak dibutuhkan karena yang mereka cari itu skill dan kemampuan, tapi nggak sekedar skill dan kemampuan, mereka harus punya bukti berupa sertifikat seperti itu. Kayak nantinya kita kan kerja ya, mungkin ada 4 sampai 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu nanti ada kualifikasi tertentu, ijazah minimal S1, ekonomi, kemudian manajemen atau sebagainya. Kemudian kalau kamu di tahap pertama saja kamu nggak lolos, sebenarnya kamu mau tahap selanjutnya, ya kan ya. Kalau nggak pakai ijazah bisa ya tadi itu. Jadi nggak pakai ijazah bisa, asalkan kita juga harus punya sertifikat akan skill yang kita punya untuk mendapatkan pekerjaan yang kita mau. Nah, tetap ijazah nomor 1 karena ijazah ada di ketentuan pertama, tahap pertama saat kita akan melamar pekerjaan. Oh, gitu. Jadi ijazah tetap, tapi juga diikuti oleh sertifikat dulu. Iya, seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah berlaku di luar negeri ijazah ekonomi syariah? Ya, berlaku kan. Ijazah kita di Unisba ini legal, sudah terdaftar di Dikti. Kalau kita mau melanjutkan studi ke dalam negeri atau luar negeri pasti bisa, asalkan kita telah memenuhi syarat yang ditentukan dari lembaga tadi, seperti itu. Mungkin kalau di luar negeri itu termasuk susah gitu ya Pak untuk mencari yang bertitel syariah gitu. Nah, karena sekarang ekonomi syariah sedang booming, jadi banyak kampus luar negeri yang menyediakan fakultas khusus ekonomi syariah sendiri untuk mempelajari ekonomi syariah. Dan sekarang sudah dipermudah seperti itu ya, Iya. walaupun di luar negeri sekalian. Banyak, mungkin bisa kalau di Asia Tenggara yang bagus itu di Malaysia, di Brunei Darussalam. Kalau pengen yang lebih jauh kan banyak di Maroko, di Yaman, di Turki. Nanti ada yang sesuai dengan jurusan kita sampai 1 ekonomi syariah. Berarti harus mencari negara yang mayoritas penduduknya juga muslim atau bagaimana? Nggak harus. Ya, harus. Jadi di semua negara juga pasti ada. Ya mungkin ada, pasti ada sih. Soalnya kan bahkan di negara itu yang mayoritasnya non muslim, mereka punya peringkat 1 ekonomi syariahnya, entah di bagian keuangan atau di pariwisata. Kalau Indonesia nih kalau nggak salah masuk peringkat 4 di seluruh Indonesia. Untuk ini perekonomian syariahnya. Iya, keuangannya. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Motivasi untuk mahasiswa perguruan syariah ini yang dimana zaman sekarang banyak opini yang mengatakan bahwa lulus sarjana namun banyak menjadi pengangguran. Kan banyak banget tuh yang apa ya, mungkin mereka ini kali ya, untuk aku loh kuliah gitu, aku udah kuliah nih, aku nggak butuh, intinya aku udah sarjana kayak gitu kan. Jadi mereka tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka gunakan untuk bekerja. Kalau untuk jadi Kak Nafila sendiri bagaimana tuh? Motivasi nih ya. Ya. Aku pengen tanya ke kamu dulu sih, tujuan kamu kuliah apa? Mencari ilmu. Nah, mencari ilmu dong ya. Nanti kalau dapat pekerjaan itu bonus. Kalau untuk motivasi sendiri ya untuk mahasiswa perbankan, kayaknya nggak perlu motivasi deh ya kan, mereka udah pada gede, ya kan udah tahu mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Apalagi ya kita hidup di Malang yang penuh dengan godaan di mana-mana, jadi sebagai mahasiswa kita harus kuat-kuat ya. Benar-benar. Apalagi ya, oh iya, kalau kan memang di dunia pekerjaan sendiri yang kita butuhkan itu skill dan kemampuan. Jadi saat kita kuliah saat ini, kita usahakan untuk menggunakan fasilitas yang ada di kampus.
entah itu baik dia ekstra maupun non ekstra. Apa ya, kalau kita pengen punya skill mungkin dari saat kita kuliah kita mengikuti kegiatan baik kegiatan organisasi, kemudian kita bisa ikut perlombaan yang mana nanti kita bisa mengajukan proposal dan bisa didanai seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang ini kayak punya semangat, bisa dikatakan semangat yang rendah gitu kan, aku kan kuliah disuruh kayak gitu-gitu. Nah, untuk menaikkan motivasi itu bagaimana? Apakah butuh kesadaran diri ya Kak? Iya sih, kesadaran diri ya. Kalau dorongan dari orang-orang lain atau karena kalian bisa mereka Ya, kan dari mana? intinya kalian terus semangat aja, ingat di rumah, karena pas sesusah apapun kita kuliah masih susah orang rumah yang nyariin kita uang untuk membayar kuliahnya kita. Ya. Nah, jadi datang dari diri sendiri ya. Nah, untuk pengangguran atau tidaknya itu dari diri sendiri juga. Kan kalian kuliah nih cari ilmu untuk dapat pekerjaan, itu berarti kan bonus kan. Kalau kalian melatih skill kalian dan kemampuan, pasti ada aja jalan untuk dapat pekerjaan. Iya, apalagi kan kita di kampus banyak fasilitas ya. Iya. Tinggal kita bisa atau enggaknya memanfaatkan fasilitas yang ada. Iya. Mungkin hanya itu pertanyaan yang dapat disampaikan, dan jawaban-jawaban dari Kak Nafila udah mewakili pertanyaan dari kalian semua. Itu obrolan kita kali ini. Ya sedikit banyak bisa buat motivasi kita ya. Nggak usah minder kalau kalian salah jurusan, karena jurusan nggak menentukan nanti kita kerja di perusahaan apapun. Asal kita punya skill dan kemampuan. Nggak usah minder juga kayak, oh anak ini kuliahnya di sini kerjanya enak pasti gini. Itu nggak, kuliah dimanapun nggak menjamin kita kerja enak atau enggak, itu nggak menjamin gitu. Apalagi kita kan termasuk jurusan baru ya di Fakultas Ekonomi. Jadi kita harus tahan banting seperti itu. Harus percaya diri juga. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang singkat kita pada siang kali ini, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa ijazah itu bukan sebagai jaminan, tetapi untuk syarat melamar pekerjaan. Kuliah itu mencari ilmu dan mendapatkan pekerjaan itu bonus. Ijazah dalam pendidikan tetap penting, namun akan lebih baik jika didukung dengan adanya sertifikat yang dimiliki. Gitu. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Mbak Nafila pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Bunda Lawandari selaku moderator, dan Mbak Nafila sebagai guest dan Star dan divisi keagamaan selaku operator dan panitia. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.